Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Oke ya, ini adalah pengertian dari Microsoft Excel. Menurut Wikipedia, Microsoft Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, maupun fungsi kompleks lainnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Ya, kita bisa membuat sebuah data, kemudian membuat laporan keuangan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengedit juga, mengedit laporan keuangan dan mengedit data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bisa mengurutkan kalau misalnya nanti ada data ataupun absensi misalnya, absensi yang belum terurut sesuai abjad, kita bisa mengurutkan nama-nama siswa contohnya. Kemudian menganalisis data ya, dan meringkas data. Nah, yang kedua adalah menghitung aritmatika dan statistika. Jadi di Microsoft Excel kita juga bisa menghitung aritmatika dan statistika. Nah, yang ketiga adalah membantu penyelesaian soal logika. Ya, jadi selain di pemrograman, di Excel juga ada versi sederhananya untuk membuat sebuah program versi Excel gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuat soal tentang logika ya. Atau nanti juga ada di dalam Excel itu namanya rumus if. Yang keempat adalah membuat grafik dan diagram. Jadi untuk memperindah tampilan, memperjelas data, itu kita bisa membuat grafik dan diagramnya di dalam Microsoft Excel. Nah, itu adalah keempat fungsi dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris ya. Jadi ada kolom dan juga baris nih. Kita bisa perhatikan di sini. Ada tampilan utama dari Microsoft Excel. Nah, ini adalah baris. Kemudian yang di kotak merah ini adalah kolom. Ya. Barisnya baris keberapa? Ya, berarti baris itu dari baris 1, 2, 3, 4. Kemudian kolom itu ada kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ketika kita klik di sini ya, contohnya kita klik di yang kotak hijau ini namanya ketika kursornya diarahkan ke kotak ini dinamakan dengan sel. Ya, kalau ini baris, ini kolom. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu disebut dengan sel. Nah, sel ini juga ada namanya karena pertemuannya antara baris keempat dan kolom F, maka ini namanya sel F4 ya. Sel F4. Oke, itu yang disebut dengan baris, kolom, dan sel. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Microsoft Excel itu di dunia kerja? Penting sekali ya, karena rata-rata di dunia kerja itu ya, Microsoft Office itu masih dan sangat sering digunakan dalam berbagai pekerjaan. Nah, salah satunya ini adalah akuntansi atau accounting ya. Accounting itu orang yang pekerjaannya adalah membuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, dan melaporkan keuangan yang ada di perusahaan. Nah, pertama-tama ya, di Excel itu kamu bisa membuat tabel yang berisi teks dan angka-angka. Seperti laporan keuangan. Contohnya laporan keuangan perusahaan itu ada laporan pendapatan, laporan penjualan ya, laporan stok barang juga, atau laporan neraca, misalnya neraca saldo ya,
dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di laporan keuangan itu perlu dihitung kan pasti ya, kalau misalnya pendapatan berapa, pengeluaran berapa, nanti saldonya berapa, itu kan perlu rumus ya. Jadi di Microsoft Excel itu nanti tidak manual, jadi bisa menggunakan rumus. Nah, dengan alasan inilah maka Microsoft Excel adalah software yang tepat untuk kegiatan akuntansi. Oke, nah di sini ada contoh laporan keuangan sederhana ya. Kalian bisa atau kita bisa membuat tabel ya, ada nomor, tanggal, keterangannya apa, kemudian debit, dan ada kredit, kemudian saldo. Nih ya, jadi di sini bisa menggunakan rumus. Nih, saldo awalnya 2 juta, kemudian ada pembelian, berarti pembelian itu uang keluar, berarti ada di kredit. 2 juta dikurangi 350.000 sama dengan saldonya tinggal 1.650.000. Begitupun yang lainnya, dikurangi bayar listrik dan telepon. Kemudian mengambil uang kas dari bank, berarti nambah di debit. Berarti 1.500.000 ditambah 1.500.000 jadi 3 juta. Dan saldo akhirnya adalah 2.150.000. Nah, jumlah di sini juga menggunakan rumus ya. Nanti kita bahas rumusnya apa aja. Oke, yang kedua adalah pekerjaan analisis data. Jadi di Microsoft Excel itu juga bisa dipakai untuk menganalisis data yang dengan cara yang lebih canggih. Nah, kita bisa membuat logika sederhana dengan rumus if tadi, gitu ya. Selain itu masih ada rumus lainnya yang lebih kompleks lagi, kayak lookup, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Nah, fungsi atau rumus Microsoft Excel. Yang pertama, rumusnya adalah sum. Sum itu merupakan penjumlahan ya. Jadi fungsinya untuk menjumlahkan angka-angka. Rumusnya adalah sama dengan sum ya, buka kurung angka pertama yang ingin dijumlahkan, koma. Biasanya di setiap perangkat itu beda-beda ya, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, tergantung jenis Microsoft Excel-nya itu tahun berapa gitu. Kemudian sampai angka selanjutnya, kemudian tutup kurung. Nah, di setiap rumus dalam Microsoft Excel itu kita wajib dan harus menggunakan sama dengan sebelum rumus ya. Jadi untuk membedakan bahwa ini merupakan rumus dalam Microsoft Excel, bukan teks ya. Jadi ini rumusnya sama dengan sum, angka berapa saja yang mau kita jumlahkan, kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Atau ya sama dengan sum, kemudian kita blok sel yang mau dijumlahkan. Ini contohnya. Ini adalah ada 2 angka ya yang akan kita jumlahkan, angka pertama dan angka kedua. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Nanti kita bisa masukkan rumus di fx ini ya. Sama dengan sum ya, kita klik angka satunya, kemudian sama angka 4, atau bisa juga sama dengan sum, buka kurung, kita blok langsung ya. Angka 1 sama angka 2, kemudian tutup kurung, dan hasilnya adalah 5 tambah 4 sama dengan 9. Gitu ya, ini kita lihat yang penjumlahan ya. Nih, kita hapus dulu. Nih contohnya ya, sama dengan sum, buka kurung, kita bisa blok tuh ya kedua sel itu, kemudian tutup kurung dan enter, dan hasilnya adalah 9. Ini adalah rumusnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah max atau nilai maksimal. Nilai maksimal ini berfungsi untuk mencari nilai yang paling tinggi ya, sesuai namanya maksimal. Nah, di sini ada data barang ya, nomor, nama barang, dan harga. Kita akan mencari harga yang paling tinggi dari kelima barang ini. Caranya, rumusnya sama dengan max, buka kurung, kita blok ya dari sel C4 sampai dengan sel C8, karena sel yang akan data yang akan kita cari nilai maksimalnya adalah dari sini, dari Pepsodent sampai dengan Lifebuoy. Ya, jadi kliknya kita yang di bloknya itu yang harganya, gitu ya. Gitu ya, caranya sama dengan max, blok sel yang akan dicari nilai tertingginya. Kayak kita lihat di Microsoft Excel-nya, ini adalah
max. Oke, caranya sama dengan max buka kurung, max buka kurung, kita blok ya. Nah, harga-harga yang akan kita cari nilai tertingginya, kemudian tutup kurung, kita enter. Dan nilai paling tinggi adalah 13.500 sesuai ya. Jadi harga yang paling mahal itu adalah di Pepsodent dengan harga 13.500. Nah, ini adalah min, kebalikannya dari max. Min itu berarti nilai terendah ya, berfungsi untuk mencari nilai yang paling rendah. Sama ya, tinggal kita masukkan aja, rubah rumusnya. Kalau tadi sama dengan max, kita sama dengan min. Sel yang diblok masih tetap sama ya, dari sel C4 sampai dengan sel C8. Nah, dan kita dapatkan nilai paling rendahnya atau harga paling murahnya adalah 2000, yaitu Soklin lantai. Nah, untuk average itu adalah nilai rata-rata, berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contoh di sini ada data nilai siswa. Ada 5 orang siswa dengan nilai yang variatif ya, yang berbeda-beda. Oke, kita bisa masukkan rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, kita blok lagi sama seperti tadi. Ya, kemudian tutup kurung, maka hasilnya rata-ratanya adalah 80,6. Oke, kita lihat nih contohnya. Oke ya, caranya sama dengan average, buka kurung, kita blok nilai yang akan kita rata-ratakan, tutup kurung, enter. Jadi nilai rata-ratanya adalah 80,6. Oke, kita lanjut adalah rumus logika ya, yang tadi. If adalah rumus logika. Rumus Microsoft Excel selanjutnya adalah if. Logika yang satu ini dipakai layaknya jika dan maka ya, dalam programming sederhana. Rumusnya adalah sama dengan if, logical test, value if true, value if false. Jadi ada tiga komponen ya di dalam rumus if ini. Nah, apa saja sih pengertian dari ketiga komponen ini? Yang pertama logical test. Logical test itu adalah data yang ingin kamu nilai dan evaluasi. Data yang mana nih? Sel yang mana nih yang akan kita nilai atau yang akan kita evaluasi? Kemudian value if true itu adalah, namanya juga true ya, true itu adalah benar, berarti nilai yang akan muncul jika logical testnya benar. Kemudian value if false berarti kebalikannya, false itu salah, berarti nilai yang akan muncul ketika logika testnya salah. Oke, gimana sih caranya? Nah, caranya seperti ini. Di sini ada data siswa ya, atau data kelulusan siswa. Ada 5 orang, kita bisa menentukan ya, apakah dari kelima orang ini siapa saja yang lulus dan tidak lulus. Caranya seperti apa? Nah, cara yang pertama adalah kita harus membaca dulu soal atau keterangan yang ingin ditentukan atau dievaluasi ya. Maka nanti bisa dimasukkan ke dalam rumus. Ini adalah keterangannya. Jika nilai siswa lebih dari 70, maka lulus. Dan jika kurang dari 70, maka keterangannya tidak lulus. Lalu seperti apa ketika dimasukkan ke dalam rumus? Ini adalah contohnya sama dengan if, buka kurung, C4. C4 itu adalah tadi logical testnya, berarti yang ini ya, C4 nih, nilainya. Kita klik nilainya. Kemudian lebih dari 70 ya, keterangannya kan lebih dari 70. Simbol lebih dari 70, koma, atau bisa titik koma ya, sesuaikan dengan nanti perangkatnya. Kemudian keterangannya apa? Kalau lebih dari 70, keterangannya logical if true-nya, value if true-nya adalah lulus. Ya, kalau benar itu lulus. Kemudian value if false-nya ya, value false-nya adalah tidak lulus. Maka ya kalau misalnya tidak lebih dari 70 ya berarti tidak lulus. Kan itu logikanya ya. Lulus dan tidak lulus. Logika itu kan terdiri dari 2 ya. Benar, tidak benar. Ya, kalau iya berarti benar, kalau tidak ya berarti tidak benar atau salah. Oke, di sini ada 2 keterangan, lulus dan tidak lulus. Kalau lebih dari 70 maka lulus, kalau tidak lebih dari 70 atau kurang dari 70 berarti tidak lulus. Gitu ya. Nah, nanti kita masukkan rumusnya di sel D4. Nah, untuk logika if true jika menggunakan kata-kata maka harus menggunakan tanda kutip ya, supaya bisa dibaca kalimatnya atau katanya. Oke, kita lihat di dalam Excel-nya.
Nah ini ya, kita hapus dulu. Kita klik di sel D4 di mana ada baris siswa yang bernama Nia. Kita tentukan si Nia ini lulus nggak sih, gitu kan. Sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya adalah C4, kemudian koma, value if true-nya berarti lulus ya. Kalau lebih dari 70. Kemudian value if false-nya adalah tidak lulus. Oke, tutup kurung, enter. Nah, berarti hasilnya si Nia ini lulus karena Nia nilainya lebih dari 70, yaitu 75 ya. Oke, kita langsung aja ya drag ke bawah. Loh, kenapa nih lulus semua? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ada kesalahan ya. Tadi kita belum memasukkan simbolnya. Ini kan di sini keterangannya jika nilai siswa lebih dari 70. Oke, kita masukkan dulu terlebih dahulu C4 lebih dari 70. Nah, ini adalah logical testnya ya. Tadi kan baru diklik ya. Nah, kita ulang lagi. Kita klik, drag ke bawah. Nah, maka nilainya sesuai ya. Kalau lebih dari 70 lulus, kalau tidak lebih dari 70 tidak lulus, tidak lebih dari 70, lebih dari 70, lebih dari 70. Oke, jadi ini adalah rumus dari logika if. Nah, yang terakhir ini adalah cara membuat grafik di Microsoft Excel. Jadi, tadi fungsi dari Microsoft Excel itu bisa membuat grafik ya. Untuk membuat grafik di Microsoft Excel nih langkah-langkahnya, yang pertama siapkan datanya terlebih dahulu. Nih kita udah punya nih data pengguna TikTok di dunia pada tahun 2023 ya. Wow, datanya ternyata ya. Kita lihat nanti. Kalau masih dalam bentuk seperti ini kan kita kadang malas ya bacanya. Tapi kalau sudah dalam bentuk grafik, kita lebih tertarik gitu untuk melihat dan membacanya. Oke, kemudian pilih data pada bagian tabel yang ingin dijadikan grafik atau kita blok ya. Blok sel pada tabel yang akan dibuat grafik. Nah, setelah di blok apa yang harus kita lakukan? Pilih insert pada menu bar. Ini adalah menu bar ya. Ada beberapa menu bar, file, home, insert, page layout, dan lain sebagainya. Kita pilih di menu insertnya. Nah, di dalam menu insert ini, kita langsung saja fokus ke dalam kotak yang hijau ini ya. Ini namanya chart ya. Kita bisa nanti pilih chart, jenis chart yang mana atau grafik mana yang ingin kita gunakan. Kemudian kita bisa pilih salah satu bentuk chart, lalu klik OK. Ya, kita bisa pilih contohnya kita pilih yang kolom ini. Tuh ya, nanti kita klik OK, kemudian nah ini hasilnya. Hasilnya seperti ini ya, jumlah pengguna TikTok di dunia. Jadi kita bisa langsung kelihatan nih yang paling tinggi itu adalah mana, negara mana, Amerika. Yang paling rendah negara mana, Rusia gitu kan, tanpa harus kita membacanya data dari awal sampai akhir. Oke, kita lihat di Microsoft Excel-nya ya. Nah, nih. Oke, kita hapus dulu. Yang pertama kita blok dulu, kemudian pilih menu bar insert. Kita bisa pilih yang ya semua, kita misalnya pilih mau kolom atau mau pie gitu ya bentuknya, silahkan. Oke, kita pilih yang kolom dulu, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Nanti kita bisa rubah-rubah ya. Di sini ada chart stylenya, mau yang seperti ini, mau yang kayak gini, yang kayak gini ya, tergantung. Silahkan disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, misalnya mau diganti nih chartnya. Tadi chartnya ada apa aja sih? Oke ya, kita misalnya mau ganti jadi yang pie misalnya nih ya. Nah, gini ya. Boleh. Mau bentuknya bulat, mau grafik, dan lain sebagainya, silahkan nanti disesuaikan ya. Mana yang lebih menarik dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Oke, selesai. Ini adalah daftar pustaka dari materi yang telah kita bahas tadi. Akhir kata, ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jadi, dalam mempelajari sesuatu atau hal apapun kita haruslah bersungguh-sungguh. Maka hasilnya pun akan sesuai ya dengan apa yang kita usahakan. Oke,
See you next video. Selamat belajar dan semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.